Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat LAN. Kembali lagi kami di kegiatan podcast Policy Talk ya, dari Pusjar SKMP LAN RI pada kegiatan ini. Baik, perkenalkan, nama saya Iqbal Tola, saya salah satu analis kebijakan di Pusjar SKMP LAN RI di Makassar. Pada tahun ini, Sobat LAN, kami di analis kebijakan di Pusjar SKMP sedang melaksanakan survei terkait dengan strategi peningkatan tata kelola BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa berdasarkan karakteristik dan potensi wilayah. Nah, pada kali ini saya akan berdiskusi dengan dua orang narasumber karena saya tidak hadir sendiri ya, ada dua orang narasumber. Yang pertama ada Bapak Asnawi Rizal ya, SIP, selaku tenaga pendamping desa profesionalisme pendamping desa dari Kabupaten Bulukumba. Selamat pagi, Pak. Yang kedua ya, ada juga hadir Bu Lina ya, seorang jurnalis dari media Indonesia yang selama ini fokus ya ikut dalam pemberitaan-pemberitaan atau fokus pada pemberitaan terkait dengan pembangunan desa seperti itu. Baik ya, langsung saja kita berdiskusi ke dua narasumber. Ya. Kalau kita melihat Bu ya, pembangunan desa di Indonesia ini sejak 10 tahun terakhir ya sebenarnya masifnya ya, sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo di 2014 itu memang pembangunan Indonesia ini fokusnya ke desa. Kenapa? Karena beberapa penelitian yang kami baca memang pembangunan Indonesia itu dimulai dari desa ya. Kalau desanya tidak berkembang ya susah juga Indonesia berkembang ya. Makanya fokus pemerintah pada saat itu adalah membangun dari desa ya seperti itu. Dan dilanjutkan oleh Presiden sekarang Astacita ke-6, Presiden Prabowo, yaitu membangun dari desa Astacitanya seperti itu. Nah, kebijakan dilahirkan ya sejak Presiden Jokowi sangat banyak terkait dengan desa ini ya, mulai dari dana desa dan salah satunya adalah BUMDes yang menjadi program prioritas sejak saat itu ya sampai saat ini sebenarnya. Ya, saya ke Bu Lina ya. Yang pertama mungkin ini saya konfirmasi bertanya seorang jurnalis ya. Mungkin Ibu sudah mengikuti isu-isu pembangunan desa yang selama ini yang Ibu sejak 2005 ya. Bagaimana Ibu melihat kebijakan-kebijakan terkait dengan pembangunan desa ya? Khususnya mungkin fokus ke BUMDes ya, menjadi yang kita ketahui menjadi instrumen utama dalam memperkuat kemandirian desa. Silakan, Bu. Saya mungkin karena kan keseharian saya ikutan nih, jadi saya punya beberapa data soal BUMDes dari 21 kabupaten, kan ada tambah 3 kota itu ada 2000 sekian 2500 sekian desa dan itu hampir sudah semua punya BUMDes. Nah, tapi terakhir itu saya sempat wawancara dengan kepala dinas, itu ada berapa 700-an yang mati suri. Ya, Nah, betul. itu kan yang perlu kita Ya. ini stretching kembali kenapa bisa mati suri dan betul. kenapa tidak berjalan, apanya yang tidak berjalan seperti itu. Padahal kan selama ini kita tahu sendiri, yang saya lihat mungkin karena beberapa kali ikut Kementerian Desa, itu mereka selalu berkunjung ke BUMDes. Tapi mungkin belum semua sih, baru beberapa yang dikunjungi. Mereka butuh apa, terus apa yang akan dilakukan, terus kan ada juga pendamping desa nih ceritanya. Nah, seperti apa kira-kira mereka jalan begitu sih kalau saya lihat selama ini. Oke, baik, Bu ya. Memang Bu sudah punya data gambaran BUMDes sangat banyak dan beberapa persen mati suri ya, seperti itu. Saya ke Pak Asnawi ya. Sebagai pendamping desa ini ya, yang pelaku lapangan ya, selalu mendampingi terkait dengan kondisi-kondisi desa, ekonomi desa dan seterusnya. Seberapa efektivitas Bapak melihat peran dari kebijakan pemerintah dalam pembangunan desa, Pak? Ya, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada LAN telah mengundang kami untuk bercerita ya bagaimana kondisi BUMDes di lapangan. Nah, tentu kalau kita berbicara terkait efektivitas kebijakan ya, ini saya kira jadi concern kita bersama bahwa khusus di Kabupaten Bulukumba itu secara umum memang BUMDes itu tidak berjalan dengan baik ya. Ada banyak kendala. Nah, untuk mengukur efektivitasnya misalnya, apakah tujuan dari berdirinya BUMDes itu sudah tercapai PAD-nya? Ini
Iya. Jadi masalah ya, jadi masalah karena selama 10 tahun terakhir ya, 9 tahun terakhir di Bulukumba sendiri itu tidak, artinya apa ya, mati enggang hidup, Mati suri lah. mati suri ya, mati suri gitu. Secara umum memang, secara umum ini angkanya memang luar biasa. Nah, salah satu aspeknya itu yang membuat ini menjadi tidak berjalan dengan baik itu salah satunya itu soal leadership ya. Kalau saya melihat soal leadershipnya ya. Iya. Bagaimana kemudian kolaborasi antara desa, pemerintah desa dengan pengurus BUMDes untuk melahirkan jenis usaha yang bisa melihat atau membesarkan potensi yang ada. Saya kira ini yang harus kita kita terus evaluasi dan kita jadikan bahan kajian Kebijakan, bersama. ya betul. Baik, kalau kita melihat ya, kami juga menghimpun dari data BPKP ya, di Oktober 2024 memang BUMDes ini sebanyak 75,8% mati suri ya. Seperti itu yang sudah memang dirasakan pengalaman ya, dan Ibu Lina juga melihat seperti itu. Nah, saya ingin ke Pak Asnawi, tadi sudah disebutkan ya, tantangannya memang leadership sama kondisi desa ya, seperti itu. Mungkin bisa lebih dispesifikan Pak, apa tantangan hambatan pengelolaan BUMDes selama ini Pak? Ya, di sana dari sisi leadershipnya dan dari sisi desa yang tadi. Yang paling pertama saya kira ya, walaupun ini sebenarnya tidak tergambar di survei itu soal niat ya, niat dulu ini. Ya, Perbaiki niat dulu. Kalau bagus niatnya itu saya kira akan bagus. niat visinya. ingin desa maju gitu ya. Niat ingin desa maju. Cuma masalahnya mungkin kita agak di luar konteks ini. Cuma masalahnya kan untuk membangun niat yang baik ini agak susah. Iya. Kenapa saya bilang agak susah? Karena dari awal proses misalnya untuk menjadi kepala desa ini kan Oh ya. butuh Ya. ongkos. Ya butuh- betul ya. Ya, Dinamika itu ya. Oh, iya. jadi ketika misalnya telah menjadi kepala desa, maka pikirannya dulu ini bagaimana membalikan Oh, uangnya. dari sisi itu ya. Oh, oke. Dan dana desa ini membuat inflasi harga terkait akibat dari adanya dana desa membuat inflasi harga suara untuk misalnya untuk pemilihan kepala desa itu meningkat juga. Nah, sehingga berakibat BUMDesnya juga BUMDesnya nanti pasti kena. kena suri. Pasti kena. Pasti kena juga. Pasti ya? kena. Baik. Karena fokus kepala desa kan tidak fokus ke sana lagi, dia pasti untuk pengembalian modalnya dulu ya. Ini di luar konteks, tapi itu sebenarnya sangat berpengaruh. Ya, berarti leadership memang penting. Leadership. Sama kemungkinan organisasinya Ah, di perangkat desa mengelola BUMDesnya. Iya. Jadi kayak ada politik-politiknya. Nah, kalau Bu Lina Bu melihatnya seperti apa Bu kondisi dan tantangannya Bu dari BUMDes? Sebenarnya tidak jauh beda dengan Bapak tadi sih. Iya. Karena kan saya melihatnya juga tidak semua kepala desa sebenarnya mampu Iya. jadi pemimpin yang benar-benar pemimpin. Nah, Iya. seperti tadi saya sudah bilang kayak ada politik-politiknya Iya. karena mereka berusaha untuk lah saya kemarin jadi kepala desa harus begini dan ya Iya. saya jadi kepala desa harus dapat apa? Ada yang begitu, tapi kan tidak semua juga. Iya. Karena seperti mungkin karena ini saya lebih banyak ngikut ke pemerintahnya kemarin. Jadi saya ngelihatnya mungkin mereka perginya ke BUMDes yang juga relatif agak berhasil atau yang sedang akan naik seperti itu. Nah, tapi memang kembali ke regulasi sih. Oh, regulasi juga satu ya? Ya, Oke. regulasinya seperti apa? Apakah dari pusat ini memang nyambung ke daerah? Dan Regulasinya bisa tidak diterima ke daerah kan tidak semua, misalnya di Jawa ada ini, terus belum tentu juga misalnya di Sulsel bisa seperti itu kayak ya, gitu. oh iya. Berarti Ibu melihat memang sosok leadership kepala desa di sini intervensinya seperti apa ini? Kalau intervensinya bersih bagus ya, kalau intervensinya lain melenceng ya. Dan juga satu regulasi. Memang Bu sesuai dengan survei kami ya. Survei kami memang dalam tata kelola BUMDes ini ada 6 aspek yang kami ukur ya. Pertama ada dukungan regulasi dan kebijakan yang Ibu sudah sebutkan tadi, memang penting ya regulasinya, mulai dari awal bagaimana pengawasan dan seterusnya. Kemudian juga terkait dengan klasifikasi usaha dan kesesuaian potensi desa ya, biar bagaimanapun ya
BUMDes itu kalau mau berkembang memanfaatkan potensi, ya. Kalau nggak ada potensinya ya dicari potensi apa yang bisa dikembangkan. Yang kedua memang aspek yang kami teliti kemarin, yang ketiga yaitu perencanaan dan perorganisasian. Nah itu mulai dari sosok kepala desanya, bagaimana dia menyusun organisasi BUMDesnya, intervensi dan seterusnya. Yang keempat memang kami adalah modal juga salah satunya ya yang kami temukan. Kemudian ada partisipasi masyarakat. Juga kalau masyarakat enggan juga turut menghidupkan BUMDesnya juga sulit juga BUMDes. Yang terakhir adalah memang tantangan dan pengembangan dinamika ekonomi yang sudah semakin kencang ya. Memang 6 aspek ini yang kami teliti seperti itu. Pertanyaan ke Pak Asnawi ya, dari pengalaman Bapak ya, aspek-aspek tadi tantangan hambatan kira-kira Pak perbaikan ke depan ya, mungkin saran kebijakan untuk pemerintah desa seperti apa, Pemda atau kementerian terkait yang Bapak bisa sarankan ya, bisa rekomendasikan agar BUMDes ini bisa apa ya, bisa berkembang lebih baik lagi ya, karena ini BUMDes ini menjadi mungkin ya faktor utama dalam kemandirian ekonomi desa Pak, seperti itu. Nah, Silakan, Pak. soal bagaimana kemudian ke depannya ini, kalau saya ya yang sudah lama terlibat dalam hal pendampingan, kita mulai dari proses awalnya ya, di perencanaannya. Iya, perencanaan. Nah, dari perencanaan awalnya, karena banyak itu pengurus BUMDes terpilih sebenarnya tidak kompeten atau saling tunjuk pada saat musyawarah, artinya tidak ada perencanaan untuk melakukan rekrutmen yang baik ya. Oke, berarti pemerintah desa harus menyusun perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik terkait rekrutmen siapa saja yang bisa menjadi pengurus BUMDes. Yang kedua yang harus menjadi pengurus BUMDes itu tentu yang berjiwa usaha, yang jiwa pengusaha. Jangan asal cabut nama ya. Nah, kondisi beberapa desa di Bulukumba itu ya memang karena saling tunjuk, misalnya tidak ada rekrutmen perencanaan yang baik itu. Kau saja misalnya gitu. Itu salah satu kendala yang saya kira menjadi masalah serius ya, karena akan berdampak jangka panjang, akan berdampak lama. Yang kedua, soal bagaimana kemudian pembinaan yang dilakukan oleh Dinas PMD. Harus ada pembinaan. Harus ada pembinaan yang terus berkelanjutan ya. Terus berkelanjutan. Mulai dari awal sampai pengawasan. Nah, khususnya juga, ya betul sekali. Khususnya juga di inspektorat ya. Kalau di Bulukumba itu baru 1 tahun terakhir dilaksanakan evaluasi menyeluruh audit. Bayangkan dari 10 tahun lalu baru diaudit sekarang ya. Bayangkan itu bagaimana auditnya masalah. Nah, itu baru dilaksanakan 1 tahun terakhir. Sebelumnya itu tidak pernah. Nah, barulah kemudian terungkap berbagai masalah-masalah di bawah, adalah temuan dan lain sebagainya. Jadi itu keterlibatan pemerintah daerah. Nah, kementerian lagi Kementerian Desa. Iya, Kementerian Desa ini bos saya. Berapa yang bagus Iya. kombinasi sarannya? Iya, saya kira harus bagaimana ya, BUMDes ini harus diberikan privilege juga kayak Koperasi ya. BUMDes. Ya. Utamanya terkait penyederhanaan regulasi ya. Mungkin Kementerian Desa bisa membantu BUMDes untuk komunikasi lintas kementerian terkait penyerahan berbagai macam aturan ya. Oh iya. Ya, begitu. Baik, mungkin Pak Asnawi seperti itu. Memang dari kepala desanya, kemudian dari dinas PMD-nya harus aktif ya, mengawasi BUMDes, dan Kementerian Desa regulasinya harus dipermudah seperti itu. Kalau Bu Lina seperti apa Bu saran kebijakan agar BUMDes ini bisa semakin berkembang lagi ya? Seperti itu. Kalau saya sih, misalnya kan sudah ada beberapa yang mati suri nih, mungkin kita bisa kembali lihat potensi daerah dulu. Potensi ya. Sumber daya daerah itu seperti apa, terus pendamping desa misalnya ikut membantu melihat pengurus-pengurus mana. Saya kira kepala desa mungkin tidak akan menutup diri untuk minta bahwa bantulah saya untuk menyusun kembali BUMDes kalau memang mau betul-betul berjalan terus supaya ini realistis. Tapi paling tidak pemerintah juga seperti yang Bapak bilang tadi ya, ada pendampingan berkelanjutan. Jadi tidak setelah datang ini loh program yang bagus terus tiba-tiba ditinggal. Nah seperti itu. Iya. Jadi setelah jalan udah
ini jalan mereka sudah tidak tahu lagi kemana. Padahal kan kalau kita pikir sekarang era digital, paling tidak BUMDes ini bisa kalau misalnya betul-betul badan usahanya ada, kita bisa kembangkan kemana. Misalnya ada apa kolaborasi dengan usaha lain, misalnya BUMD lain di sana. Nah itu kan bisa dikembangkan lagi ke digital, misalnya ada apa promosi-promosinya dan lain sebagainya. Oke, baik Bu ya. Rekomendasinya nanti kami sampaikan. Memang juga kami catat juga memang rekomendasi kebijakan terkait dengan tata kelola BUMDes. Ada yang mau disampaikan lagi? Ya. Silakan. Kan banyak yang berpikiran itu bahwa modal jadi masalah ya. Iya, iya, betul, betul. Salah satu memang modal. Salah satu adalah modal. Padahal sebenarnya itu modal itu apa? Belakangan. Belakangan itu modal. Belakangan modal. Contoh terakhir ini terkait ketahanan pangan ya. Iya. Kan sekarang kan Kepmen 3 2025 itu bagaimana dana desa digunakan untuk Ketahanan ketahanan pangan desa ya. Di mana porsinya di situ 20%. BUMDes bisa ambil alih. Penyertaan modal Ya, desa. bisa. Penyertaan modal BUMDes maksudnya. 20% dana itu ternyata banyak yang pengurus BUMDes ini memang tidak bisa menyusun jenis usahanya, tidak bisa melihat berdasarkan potensi desanya. Itu memang kapasitas memang ya. Modal ada, tinggal mau dikembangkan ini ya. Kemudian terkendala juga. Iya. Sampai sekarang itu ada beberapa desa tidak bisa masuk di APBDes-nya, tapi belum bisa dieksekusi karena belum lengkap seluruh dokumennya ya. Dokumen kayak analisa usahanya bagaimana, analisa SWOT-nya, sampai analisa SWOT usahanya, dan banyak kelengkapan dokumen yang lain. Dan memang itu salah satunya memang kompetensi dari pengurus BUMDes. Ini kan ada lagi koperasi desa. Iya. Nah, bagaimana mereka bisa berdampingan gitu ya? Takutnya nanti setelah betul. ada koperasi desa, terus ada BUMDes, mereka malah tidak sering sejalan gitu. Padahal kan harusnya sama pemerintah mungkin, tapi mungkin beda kementerian, tapi tetap bisa. Nah, di situ kalau kajian kami Bu, memang di situ pentingnya pemerintah desa dalam membagi itu Bu. Mungkin BUMDes fokusnya di apa, Kopdes fokus di apa. Memang kalau aturan dari kementerian, kalau Kopdes itu memang untuk sementara ini katanya untuk pangan yang untuk keseharian kebutuhan dasar. Tapi kalau BUMDes memang lebih mengelola potensi desa dan lebih bisa keluar dia. Sebagian besar BUMDes juga sudah punya Iya, lokasi, sebenarnya begitu. padahal Iya, kan itu. kenapa tidak itu yang dimanfaatkan supaya bisa lebih jalan. Kayak yang pernah saya pergi di Bantaeng itu dia kerjasama dengan ini, dia punya koperasi simpan pinjam, dia sudah kerjasama dengan Pegadaian. Iya, bagus. Dan betul-betul bisa, jadi mereka dulu yang tidak punya kasur, sofa, Iya. akhirnya beli. Maksudnya benar-benar ekonomi daerah itu benar-benar bergerak. Tapi mungkin karena mereka juga didukung waktu itu oleh pemerintah daerah, dan ini cuma entahlah kalau di daerah lain seperti apa, karena kayaknya juga dipilih-pilih sih ya Pak ya. Karena saya belum pernah sampai ke Bulukumba. Saya cuma sampai di batas itu. Jadi saya juga tidak tahu bagaimana penilaian BUMDes ini dinilai bagus dan BUMDes ini tidak layak untuk Harus sinergi memang ya, Iya. antara BUMDes sama Kopdes. Nggak bisa, ini kan Iya. Kopdes juga pemerintah, kebijakannya pemerintah juga harus kita dukung. Sama-sama. Ya, sama-sama harus jalan. Jangan ketika ada Kopdes, BUMDesnya ditinggal, kasihan. Makanya kami fokusnya tahun ini adalah kita BUMDes aja dulu kajian. Kalau Kopdes mungkin banyak kajian ya, BUMDes seperti apa ini, karena tantangannya berat juga ini. sama-sama mau mengembangkan desa Iya, intinya. betul ya. Memang ya, kami juga lihat penelitiannya, memang kalau ekonomi Indonesia ini kuat dimulai dari desa. Kalau ekonomi desa tidak kuat, sudah. Kan energi semua dari desa, pangan, semua listrik semua dari desa. Kalau di kota itu cuma distribusi pengelolaannya saja. Iya. Sumbernya semua di desa, Sumbernya dari desa. tidak ada di kota. Makanya desa ini menjadi hal urgent ya dalam pembangunan ekonominya. Seperti itu. Nah, terkait tadi itu masa lalu ya. Iya. Kan tujuan BUMDes kan untuk meningkatkan PAD ya. Ya, supaya desa mandiri Iya, dalam pengelolaan keuangan. Itu pokoknya mau bagaimana bentuknya harus ada PAD. DPD, betul. Nah, secara umum kalau Bulukumba itu ini kan ada yang 2 juta, paling tinggi 30 juta Per tahun. per tahun PAD itu. PAD. Wow.
Itu pun cuma satu saja, desa Bira kalau nggak salah ya. Itu dari pariwisata ya. Desa wisata. PDAM kalau nggak salah. Oh, beda ya. Oh, PDAM bukan wisatanya malah. Iya, bukan. Karena wisata di sana itu jadi kewenangan kabupaten ya, Oh iya. bukan karena desa. Ya banyak potensi di sana juga, cuma itu bukan kewenangan desa. Nah, kalau masalah terbesarnya itu kenapa PAD karena usaha tidak, salah satunya itu temuannya lagi itu tidak berbasis potensi. Iya, betul. Iya. Tidak berbasis potensi. Nah begitu yang terjadi di Bulukumba. Asal ikut mungkin ya. Nah, awalnya itu sejarah pembentukan BUMDes di sana itu kan harusnya ada perintah dari atas, Iya, tiba-tiba betul. ya, tidak ada perencanaannya. Iya. Nah, Ada memang ada kebijakan dari Jakarta, Iya. dari pusat bahwa desa Harus- diwajibkan membentuk BUMDes. betul ya. Itu. Iya. Karena tiba-tiba membentuk, disitulah terjadi kaulah. Tidak ada perencanaan. Tidak ada perencanaan. Makanya saya bilang tadi perencanaannya. Biasanya usaha pertama simpan pinjam. Bukan. Ada juga kalau di sana belum kembali istilahnya kacantek ya. Daerah campur tindak. Oh iya, betul. Daerah campur- Ya itu yang untuk Anu, usaha usaha penyewaan kursi tenda untuk acara-acara ya. Gitu, ya. Itu yang pertama. Sewa molen ada juga. Iya. Nah itu hampir seragam semua itu Pak. Begitu. Usahanya itu dari awal. Tidak Nah, itulah. variatif. Hmm? Tidak variatif. Tidak variatif. Ada variatifnya di simpan pinjam. Nah, Potensi desanya belum digali. belum. Itu awal. Nah, gara-gara perencanaan ini yang melahirkan banyak rentetan masalah. Iya. Rentetan masalah yang berkelanjutan. Nah, itu kondisi awalnya sampai BUMDes di Bulukumba itu amburadul ya, perencanaan awalnya. Nah, barulah belakangan ada apalagi setelah adanya PP ya. PP 11 221. 11 itu sudah mulai bagus, mulai ada perencanaan berbasis Iya. potensi itu, tapi belum maksimal juga. Ada banyak faktor. Mulai kapasitas pengurus BUMDes lah dan lain sebagainya. Saya kira itu. Pak, tapi saya pikir ada RAPB desa itu bagaimana? Kan itu untuk APBD desa. Hmm. kan ada rancangan untuk APBD desa kan? Iya. Paling tidak itu bisa menggali juga enggak? Nah, APBD desa kan rencana penggunaan anggaran kan. Nah, Biasanya sedikit saja ke BUMDes itu, Bu. Maka diharapkan dari RAPBD itu sumbernya dari BUMDes. Oh gitu. Supaya masuk di rencana anggaran begitu. Cuma ya, biasanya kebalikannya. APBD desa yang menyumbang ke BUMDes karena BUMDesnya tidak jalan seperti itu. Berarti memang harus bukan hanya sumber daya manusia yang digali tapi bukan sumber daya alam yang digali tapi SDM-nya juga Iya. harus dicari nih. Kami kemarin pernah ke Klaten ya, terkait survei ini kami tanyakan turun langsung. Memang walau mungkin Ibu pernah dengar desa Ponggo, Bu. Itu PAD-nya hampir 20 miliar, Bu, untuk desa. BUMDes itu satu BUMDes saja di Kabupaten Klaten. Memang kami diskusikan, tanya sama kepala desanya, apa pertama yang dilakukan kepala desanya. Pertama memang dia yakinkan dulu masyarakatnya bahwa desa akan membentuk BUMDes. Nah, BUMDes ini dibentuk untuk unit usahanya melibatkan akademisi untuk menggali potensi desa, Bu. Karena di sana ada sumber air banyak, ya, dimanfaatkanlah wisata air. Nah, tapi diberikan pertimbangan ke masyarakatnya. Apa itu? Dibilang dalam 1-2 tahun ini nanti ke depan anggaran infrastruktur desa itu kita stopkan dulu, bersabar dulu, kita fokus ke BUMDes dulu. Nah, masyarakatnya mengerti, paham dengan visinya kepala desanya, ya alhamdulillah sekarang mereka menikmati. Hampir itu, Bu, kalau pernah Ibu lihat bahwa tiap Idul Fitri setiap rumah tangga atau setiap anak dapat THR dari BUMDes, Bu, minimal 200.000. Itu memang sampai itu mulai dari 2009 kalau nggak salah kepala desanya sampai sekarang. Oh berarti itu tadi Pak, kalau misalnya sudah mau pemilihan kepala desa, ya memang harus cari yang punya visi misi Makanya kedaerahan. leadership paling utama di sini. Maka disampaikan Bapak tadi, leadershipnya, visinya kepala desa. Kalau kepala desa yang sudah visinya untuk diri sendiri, ya udah. Susah. Seperti itu. Oke, baik. Makasih ya Bu Lina dan Pak Asnawi atas pandangan dan pengalaman yang berharga yang diserahkan ke kami. Hasil diskusi kita dari perbincangan kita ini memang
kita semakin jelas melihat bahwa penguatan tata kelola BUMDes ini bukan hanya di atas kertas saja ya, tapi memang harus ada implementasi lanjutan yang betul-betul dirasakan oleh BUMDes sendiri, pemerintah desa, pemerintah kabupaten kota, agar potensi-potensi itu bisa dimanfaatkan, potensi desa bisa dimanfaatkan oleh BUMDes ya, sehingga ekonomi kementerian desa semakin lebih baik seperti itu. Semoga apa yang bisa kita bicarakan ini bisa menjadi inspirasi bagi mangku kepentingan ya dari pemerintah desa dan kementerian terkait seperti itu, agar tata kelola BUMDes bisa lebih masif ya, lebih inovatif dan berkelanjutan. Ya, bagi sobat LAN, diskusi kita ini sebenarnya ada hasilnya hasil survei kajian yang nanti Bapak Ibu atau sobat LAN di rumah bisa dapatkan hasil survei ini di Instagram kami di LAN_Pusjar SKMP dan di website kami di makassar.lan.go.id. Ya, saya Iqbal Tola pamit undur diri dan sampai jumpa di episode podcast Policy Talk selanjutnya, tempat berbagi ide dan hasil kajian dan analisis dari Pusjar SKMP LAN RI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.